Daya penglihatan mulai kabur diakibatkan peradangan pada saraf penglihatan, yaitu saraf yang sangat penting mengirimkan informasi dari mata ke otak. Kemudian sakit kepala, cedera kepala dapat menyebabkan sakit kepala akibat gangguan internal pada otak. Kemudian mengalami masalah memori, jadi sering lupa atau biasa disebut amnesia. Sulit berbicara dengan jelas, sering juga disebut disatria, bagian otak yang mengontrol seluruh organ tidak bekerja dengan baik. Terus ini mengalami kejang, merupakan efek langsung atau tidak langsung dari penyakit sistem saraf pusat atau disfungsi otak. Ini 5 ciri-ciri yang paling umum kalau sudah mengalami kerusakan otak. Kerusakan otak setiap orang, setiap pengguna, penyalahguna itu beda-beda, tergantung rusaknya di sebelah mana. Jadi tidak sama ciri-cirinya yang ditimbulkan. Ada yang otaknya rusaknya di sebelah sini, ada sebelah sini, sebelah sini. Jadi tergantung rusaknya di bagian mana, maka konsletnya juga beda-beda. Lalu harus bagaimana supaya kita tidak menggunakan narkotika? Harus olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, berpikir sehat, berkomitmen untuk tidak menggunakan narkotika, berani mengatakan tidak ketika ada yang menawarkan menggunakan narkotika, pandai memilih teman, pacar, teman hidup, dan yang sudah menjadi orang tua harus menjadi sahabat bagi anaknya. Harus menjadi sahabat, harus menjadi teman bagi anaknya. Jadi harus menanyakan kabar anaknya. Hari ini bagaimana di sekolah, tadi kemana saja. Harus tahu anaknya itu berteman dengan siapa, di mana rumah temannya. Kalau izin mau kemana, kadang-kadang harus dicek benar nggak ke situ. Harus tahu nomor telepon temannya, supaya kalau ada apa-apa bisa dihubungi temannya. Benar nggak ke situ. Tidak bisa dilepaskan, anak itu tidak bisa dilepaskan seperti binatang, dilepaskan saja gitu. Oh ya udah keluar, nggak diawasi. Jadi anak itu tetap harus berada di bawah pengawasan orang tua, tanggung jawab orang tua untuk mengawasi anak, agar tidak salah pergaulan, agar tidak salah jalan. Harus dekat kepada anak, tanya kabarnya hari ini apa saja yang dia lakukan, hari ini bagaimana di sekolah, sehingga anak itu ketika ada masalah bicaranya ke orang tua. Jadi terbuka ke orang tua, bukan terbuka kepada orang lain. Karena temannya belum tentu akan memberikan solusi yang baik. Biasanya anak-anak itu solusinya yang gampang, udah dia ngomong, aduh saya lagi galau, itu kok kenapa ya dia nggak respon saya, udah di WA, udah dikasih ini itu, tapi itu masih cuek aja. Ngomong sama temannya ternyata orangnya pikirannya pendek, ngapain dipikirin, cuek aja, nggak usah dipikirin. Tapi saya suka sama dia, ya gimana? Kamu nggak punya uang sih, jadi dia nggak suka sama kamu. Terus gimana caranya biar punya uang? Ini ada barang nih, kamu antar aja ini. 1 kali antar, kamu dapat 50.000. Bawa aja, udah ada yang tungguin. Anak itu nggak tahu ini apa, pokoknya dia 1 kali antar 50.000. Ya aja. Ternyata yang diantar itu narkotika. Dia nggak tahu itu isinya apa, dia antar aja. Sialnya dia masuk dalam operasi, dia ditangkap, dalam dirinya ada barang bukti, dia dipidana, dipenjara. Walaupun dia tidak tahu isinya apa, tapi karena itu ada dalam dirinya, dia bisa dianggap sebagai kurir, ikut mengedarkan, yang mana itu bisa dikenakan hukuman mati. Jadi kalau ada yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, khususnya golongan 1, itu ancamannya bisa sampai hukuman mati. Di sini mungkin nggak ada yang nggak tahu ya, Freddy Budiman yang dihukum mati itu karena dia narkotika golongan 1. Bedanya pengedar dengan penyalahguna atau pecandu adalah kalau dia terlibat dalam peredaran gelap, dia menjual, membuat, mengantarkan, bekerja di pabriknya,
yang ternyata dia membuat narkotika itu bisa dikenakan hukuman mati, dipidana. Tapi kalau dia pecandu, dia pakai untuk dirinya sendiri, dia itu korban penyalahguna, dia bisa direhabilitasi, jadi dia tidak dipenjara, tidak dipidana. Dia direhabilitasi dan dibiayai oleh negara, yang mana biayanya setiap bulan itu sekitar 5 juta per bulan, per orang. Makan ditanggung oleh negara, makan pagi, makan siang, makan malam. Ada kegiatan di dalam tempat rehabilitasi, itu dibiayai oleh negara 5 juta per bulan. Selama waktu rehabnya, kalau dia rawat inap itu 3 bulan, kalau di tempat rehabilitasi. Ada juga yang rawat jalan maupun rawat inap, semua dibiayai oleh negara. Jadi kalau ada keluarga, ada teman, tetangga yang pakai ya, penyalahguna, pecandu, itu tolong disampaikan, dikasih tahu, dibujuk baik-baik untuk supaya dia mau direhabilitasi. Kita selamatkan masa depannya, direhabilitasi, bawa ke BNN. Jangan takut, tidak akan dipenjara, akan diobati ketergantungannya supaya dia stop berhenti pakai narkotika, supaya stop kerusakan otaknya, supaya dia masih punya masa depan. Direhabilitasi, bawa ke BNN untuk kita proses rehabilitasi, biayanya gratis. Jangan takut nanti bakalan ditagih, disuruh bayar, enggak. Gratis. Daya penglihatan mulai kabur diakibatkan peradangan pada saraf penglihatan, yaitu saraf yang sangat penting mengirimkan informasi dari mata ke otak. Kemudian sakit kepala, cedera kepala dapat menyebabkan sakit kepala akibat gangguan internal pada otak. Kemudian mengalami masalah memori, jadi sering lupa atau biasa disebut amnesia. Sulit berbicara dengan jelas, sering juga disebut disatria, bagian otak yang mengontrol seluruh organ tidak bekerja dengan baik. Terus ini mengalami kejang, merupakan efek langsung atau tidak langsung dari penyakit isin saraf pusat atau disfungsi otak. Ini 5 ciri-ciri yang paling umum kalau sudah mengalami kerusakan otak. Kerusakan otak setiap orang, setiap pengguna, penyalahguna itu beda-beda, tergantung rusaknya di sebelah mana. Jadi tidak sama ciri-cirinya yang ditimbulkan. Ada yang otaknya rusaknya di sebelah sini, ada sebelah sini, ada di sebelah sini. Jadi tergantung rusaknya di bagian mana, maka konsletnya juga beda-beda. Lalu harus bagaimana supaya kita tidak menggunakan narkotika? Harus olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, berpikir sehat, berkomitmen untuk tidak menggunakan narkotika, berani mengatakan tidak ketika ada yang menawarkan menggunakan narkotika, pandai memilih teman, pacar, teman hidup, dan yang sudah menjadi orang tua harus menjadi sahabat bagi anaknya. Harus menjadi sahabat, harus menjadi teman bagi anaknya. Jadi harus menanyakan kabar anaknya. Hari ini bagaimana di sekolah, tadi kemana saja. Harus tahu anaknya itu berteman dengan siapa, di mana rumah temannya. Kalau izin mau kemana, kadang-kadang harus dicek benar nggak ke situ. Harus tahu nomor telepon temannya, supaya kalau ada apa-apa bisa dihubungi temannya. Benar nggak ke situ. Tidak bisa dilepaskan, anak itu tidak bisa dilepaskan seperti binatang, dilepaskan saja gitu. Oh ya udah keluar, nggak diawasi. Jadi anak itu tetap harus berada di bawah pengawasan orang tua, tanggung jawab orang tua untuk mengawasi anak, agar tidak salah pergaulan, agar tidak salah jalan. Harus dekat kepada anak, tanya kabarnya hari ini apa saja yang dia lakukan, hari ini bagaimana di sekolah, sehingga anak itu ketika ada masalah bicaranya ke orang tua. Jadi terbuka ke orang tua, bukan terbuka kepada orang lain. Karena temannya belum tentu akan memberikan solusi yang baik. Biasanya anak-anak itu solusinya yang gampang, udah dia ngomong, aduh saya lagi galau, itu kok kenapa ya dia nggak respon saya, udah di WA, udah dikasih ini itu, tapi itu masih cuek aja. Ngomong sama temannya ternyata orangnya pikirannya pendek, ngapain dipikirin, cuek aja.
nggak usah dipikirin. Tapi saya suka sama dia. Ya gimana? Kamu nggak punya uang sih, jadi dia nggak suka sama kamu. Terus gimana caranya biar punya uang? Ini ada barang nih, kamu antar aja ini. Satu kali antar, kamu dapat 50.000. Bawa aja, udah ada yang tungguin. Anak itu nggak tahu ini apa, pokoknya dia, satu kali antar 50.000. Ya aja. Ternyata yang diantar itu narkotika. Dia nggak tahu itu isinya apa, dia antar aja. Sialnya dia masuk dalam operasi, dia ditangkap, dalam dirinya ada barang bukti, dia dipidana, di penjara. Walaupun dia tidak tahu isinya apa, tapi karena itu ada dalam dirinya, dia bisa dianggap sebagai kurir, ikut mengedarkan, yang mana itu bisa dikenakan hukuman mati. Jadi kalau ada yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, khususnya golongan 1, itu ancamannya bisa sampai hukuman mati. Di sini mungkin nggak ada yang nggak tahu ya, Freddy Budiman yang dihukum mati itu karena dia narkotika golongan 1. Bedanya pengedar dengan penyalahguna atau pecandu adalah kalau dia terlibat dalam peredaran gelap, dia menjual, membuat, mengantarkan, bekerja di pabriknya, yang ternyata dia membuat narkotika, itu bisa dikenakan hukuman mati, dipidana. Tapi kalau dia pecandu, dia pakai untuk dirinya sendiri, dia itu korban penyalahguna, dia bisa direhabilitasi, jadi dia tidak dipenjara, tidak dipidana. Dia direhabilitasi dan dibiayai oleh negara, yang mana biayanya setiap bulan itu sekitar 5 juta per bulan, per orang. Makan ditanggung oleh negara, makan pagi, makan siang, makan malam. Ada kegiatan di dalam tempat rehabilitasi, itu dibiayai oleh negara 5 juta per bulan. Selama waktu rehabnya, kalau dia rawat inap itu 3 bulan, kalau di tempat rehabilitasi. Ada juga yang rawat jalan maupun rawat inap, semua dibiayai oleh negara. Jadi kalau ada keluarga, ada teman, tetangga yang pakai ya penyalahguna, pecandu, itu tolong disampaikan, dikasih tahu, dibujuk baik-baik untuk supaya dia mau direhabilitasi. Kita selamatkan masa depannya, direhabilitasi, bawa ke BNN. Jangan takut, tidak akan dipenjara, akan diobati ketergantungannya supaya dia stop berhenti pakai narkotika, supaya stop kerusakan otaknya, supaya dia masih punya masa depan. Direhabilitasi, bawa ke BNN untuk kita proses rehabilitasi, biayanya gratis. Jangan takut nanti bakalan ditagih, disuruh bayar, enggak. Gratis. Kalau mau curhat masalah narkotika, mau tanya-tanya, DM aja ke sini. Pasti dibalas, gratis, nggak bayar. Ada informasi, DM aja ke sini.